Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat buat kita semua. Di pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Butet Hasibuan untuk melanjutkan materi pelajaran kita minggu kemarin, yaitu mengenai sila Pancasila yang pertama. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi pembelajaran kita yang berikutnya, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira siapa nih yang sudah bisa menyebutkan sila pertama dari Pancasila dan lambangnya apa? Oke, di sini coba Ibu bantu sedikit ya. Sila pertama dari Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Ibu harap anak-anak ibu semua di kelas 3 sudah tahu ya. Selanjutnya, materi kita untuk hari ini yaitu memahami arti lambang pada lambang negara Garuda Pancasila, yaitu sila kedua. Kita nih akan belajar mengenai pengamalan Pancasila, sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana lambang daripada sila kedua ini yaitu rantai. Jadi anak-anak ibu di sini harus sebenarnya sudah hafal nih ya, apa itu isi dari Pancasila. Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Oke, selanjutnya yaitu lambang rantai daripada sila kedua ini menunjukkan bahwa setiap manusia membutuhkan satu sama yang lain dan perlu bersatu sehingga kuat seperti rantai. Jadi negara kita Indonesia ini sila kedua ini lambangkan dengan rantai, artinya supaya kita itu kuat. Seperti rantai itu tidak gampang untuk diputuskan, tidak gampang untuk diadu domba, tidak gampang untuk dicerai-beraikan. Pengamalan Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu antara lain: 1. Menghargai setiap perbedaan. Kita ini adalah manusia. Manusia itu disebut dengan makhluk sosial, di mana kita itu membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus menghargai yang namanya perbedaan. Yang kedua, senantiasa menjaga kesopanan. Sopan kepada yang lebih tua, sopan kepada teman, sopan kepada adik, dan sopan kepada semua orang. Yang ketiga, berani untuk menyampaikan kebenaran. Di mana berani untuk menyampaikan kebenaran ini, apa yang benar harus memang kita ucapkan. Yang keempat, memperlakukan teman dengan baik. Di mana setiap teman itu harus kita perlakukan dengan baik. Jangan karena dia tidak suka dengan kita perlakukan dia dengan buruk. Tidak boleh enak ya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh sikap kita yang sesuai dengan sila kedua daripada Pancasila. Ini begitu banyak contoh-contohnya ya nak ya. Ada beberapa contoh yang akan ibu sebutkan di sini. Yang pertama yaitu saling mencintai sesama manusia. Ini berarti artinya adalah kita tidak bisa membeda-bedakan orang yang kita cintai karena dia tidak satu suku dengan kita benci. Karena dia tidak seagama dengan kita benci. Itu tidak boleh. Karena sikap yang kita tunjukkan itu nanti nggak sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Dimana kalau ada suatu musibah menimpa suatu daerah, misalnya gempa bumi, banjir, longsor, kita harus memberikan sumbangan kita atau memberikan rasa turut prihatin kita dengan membantu dalam bentuk materi, membantu dalam bentuk doa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengunjungi teman yang sakit. Jika ada teman-teman kita yang sakit, teman satu sekolah, teman tetangga, kita kunjungi, kita berikan dia semangat. Yang keempat,
memberi santunan kepada orang miskin. Jadi walaupun kita hidupnya kita itu pas-pasan, kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang ekonominya atau kehidupannya miskin. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi. Jangan karena seperti yang disebutkan tadi di atas, karena dia berbeda agama dengan kita tidak teman. Karena dia berbeda suku dengan kita tidak teman. Karena dia kulitnya lebih hitam, kita putih, dia hitam, kita nggak teman. Itu tidak boleh ya nak. Kita harus berteman dengan semua orang. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Jika memang benar, katakan yang benar. Jika salah, katakan salah. Yang berikutnya, yang ketujuh, tidak menyakiti orang lain. Apapun yang kita lakukan, tindakan kita, perkataan kita, ucapan kita itu jangan menyakiti orang lain. Yang delapan, membantu lansia. Lansia ini maksudnya yang orang-orang yang udah lanjut usia. Saat menyeberang jalan, mungkin dia kesusahan karena kakinya sudah lambat untuk berjalan. Yang berikutnya 9, memberi tempat duduk. Misalnya pada ibu-ibu hamil di angkutan umum, misalnya naik busway atau naik angkutan umum yang besar itu ya, udah nggak ada lagi tempat duduknya. Sementara naik ibu hamil, kita sedang duduk, boleh kita kasih tumpangan atau bantuan tempat duduk. Berikutnya, tidak mengganggu orang lain. Nih, jangan usil artinya ya. Kita nggak boleh usil. Ada teman kita yang sedang bermain, kita ganggu, itu nggak boleh. Berikutnya, menghormati orang tua dan guru. Di sekolah, orang tuamu adalah guru, harus dihormati. Di rumah, orang tuamu adalah ibu bapakmu yang udah melahirkan, memelihara dan menjagamu. Itu juga harus dihormati. Yang berikutnya, tidak berbuat kasar terhadap orang lain. Maksudnya inilah berbuat kasar ini berbuat yang jahat ya, mengganggu. Itu juga termasuk ya. Berikutnya, tidak melakukan kekerasan kepada anak kecil. Ini biasanya nih abang-abang nih ya. Kalau dia merasa udah gede, dia langsung berbuat kasar kepada anak-anak yang lebih kecil di bawahnya. Misalnya kalau ini kelas 3, kita nggak boleh berbuat kasar nih kepada adik-adik kita kelas 2, kelas 1, TK, dan yang belum sekolah. Harusnya kita memberikan contoh ya buat adik-adik kita supaya dia bisa mencontoh yang baik. Berikutnya, tidak menghina orang-orang yang cacat. Kita bersyukur bersyukur kepada Tuhan dikasih kesempurnaan. Jadi apabila ada kita lihat orang-orang atau teman, tetangga, siapapun yang fisiknya itu tidak sempurna seperti kita nggak boleh menghina. Kita harus memberikan dia semangat. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang mungkin tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu. Itu sudah 14 contoh tadi. Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa melaksanakan sikap yang sesuai dengan sila kedua daripada Pancasila. Oke, demikian ringkasan materi yang Ibu sampaikan untuk minggu ini. Kita akan lanjut minggu depan, yaitu sila ketiga. Siap-siap ya nak ya, sila ketiga dihafal di rumah, apa isinya dan lambangnya. Sekian dan terima kasih.